Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel, khususnya untuk membuat perhitungan operasi matematik penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagi, dan fungsi-fungsi matematik serta fungsi-fungsi statistik. Mari kita mulai dengan satu lembar kosong Excel. Di sini kita belum memberi nama untuk file karena ini baru, masih kosong. Kita akan membuat tabel yang namanya tabel daftar upah karyawan. Sebagai contoh kita kasih judul. Untuk judul kita bebas ya, nggak usah diatur terlebih dahulu, langsung ketik dari kiri pojokan, pojok kiri atas ya. Misalnya PT ABC. PT belum mau ini. Nah, PT ABC. Cabang Jogja. Daftar upah karyawan bulan September 2020 bulan kemarin ya. Nah, kolom pertama kita gunakan untuk judul nomor urut ya, nomor urut. Kemudian kolom 2 kita kasih judul nama, untuk nama karyawan ya. Maaf, ini ada sedikit gangguan loading. Ini karena ada nama ya, nama nggak mau nih, nama karyawan. Kemudian langsung ketik aja ya di sebelah kolom berikutnya itu lama waktu kerja, lama kerja, maksudnya waktu bekerja, atau dalam bentuk jam ya, jam kerja, jam dia bekerja sebulan ya. Kemudian jam lembur, jam dia bekerja atau lembur dalam sebulan. Kemudian di sini upah kerja. Kemudian kolom berikutnya upah lembur. Artinya berapa rupiah yang dia terima selama sebulan berdasarkan jam kerja dan jam lembur ya. Kemudian di sini total upah. Total upah bruto ya. Total upah bruto. Bruto itu sebelum dipotong pajak. Kemudian kolom hanya pajak. Kemudian kolom I-nya upah bersih, total kolomnya total upah neto ya. Bentar, ada gangguan. Neto ya. Nah, ini judul-judulnya dari A sampai I
ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mari kita atur dengan menggunakan mouse saja ya. Untuk nomor urut, misalnya jumlah karyawannya ada berapa? Ada 10 ya. Kita kasih 1 di sini, terus 2. Kemudian untuk membuat otomatis ini di blok, kemudian tarik aja ke bawah ya. Di drag aja ke bawah. Oh, salah ini. Dragnya, nah begini. 10 ya, sampai 10 ya. Kemudian nama karyawannya ini ya, nama karyawannya ini kalau tergantung nanti namanya apa aja ya. Namanya misalnya Agus, Bagus, Tio, kemudian Tipu, Ana, Suprihatin, kemudian berikutnya Tika Purwanti, atau kalau pendek-pendek ya Tika saja. Kemudian berikutnya Sugiharto, enter, terus titik, kemudian laki-laki ya Gilang. Nah ini disesuaikan aja lebarnya berdasarkan apa nama yang terpanjang ya. Misalnya Suprihatin. Nah ini nggak bisa ya. Ya pas gini. Nah kemudian untuk nama karyawannya ini pakai menu home, kemudian di wrap tag ya. Nah di wrap tag kemudian diklikkan tengah. Ya. Kemudian jam kerjanya Agus itu bekerja misalnya 45, 55, 67, 66, 45, ada yang 37 karena mungkin sakit. Kemudian 59, 55 lagi, ada yang 67 lagi. Gilang itu ya 58. Kemudian lemburnya maksudnya 45 ini Agus bekerja selama sebulan, September itu 45 jam ya, 45 jam selama sebulan. Kemudian lemburnya ini ada 13, ada 17, ada 19, ada 17, ada 13, ada 15, ada 15, ada 13, ada 17. Nah sekarang kita tentukan upah lemburnya ya. Tarifnya sekarang, tarif lembur, misalnya di sini ya, tarif per jam. Yang pertama itu kerja. Jadi kalau kerja itu tarifnya berapa, kalau lembur itu tarifnya berapa. Ini untuk kerja tarifnya 30.000. 30.000. Nggak usah pakai titik ya, langsung 3000 gitu, nanti diatur sesuai dengan ketentuannya. Terus ini 15.000.
jam. Nah, ini kita ganti dulu rupiah karena satuannya nanti rupiah, maka ini diganti dulu supaya nanti kalau dikalikan dengan datanya sudah bisa langsung. Ini di blok, kemudian kontrol kanan, pilih cell format ya, format cellnya. Nah, ini kita pilih langsung currency ya. Kalau di laptop saya ini currency sudah defaultnya langsung rupiah ya, sudah rupiah ya. Maka kita tinggal oke, kemudian karena di desimalnya juga tidak ada, kita satuannya genap-genap semua, nggak perlu pakai desimal. Kemudian supaya bagus, datanya kita kasih di tengah. Karena ini datanya hanya 2 digit, maka ini bisa dipersempit ya, supaya tidak memakan kolom. Nah, efeknya ini jam kerjanya ini loh, jam kerjanya juga dipakai wrap tag ya. Kasih tengah. Jam kerja itu maksudnya dia kerja berapa jam ya. Kemudian jam lembur itu maksudnya adalah dia lembur. Nah, ini lembur masih membuat ke bawah, ini kita kasih sedikit saja. Oke, sudah cukup ya. Nah, kemudian jadi menyesuaikan datanya untuk mau panjang judul atau itu disesuaikan aja ya. Kemudian upah kerja. Nah, upah kerja adalah rupiah yang diterima masing-masing karyawan setelah dia bekerja sekian jam dengan tarif 30.000. Nah, kalau ingat ini materi yang lalu, ini ada referen ya, cell referen ya. Cell referen kita mau pakai yang absolut apa pakai relatifnya. Kita juga sudah pernah membahas atau membedakan bagaimana beda antara fungsi dan formula. Ini cocoknya kita buat formula, tidak pakai fungsi ya. Kalau fungsi itu sudah dibuat oleh Excel ya, sudah built-in ada di aplikasinya. Nah, kita sesuaikan dengan rumus yang dipakai. Jadi, upah yang diterima adalah, rupiah yang diterima adalah perkalian antara, ini operasi perkalian ya, antara dia bekerja, lama kerjanya dikalikan dengan tarifnya. Nah, di sini karena tarifnya itu 30.000 nanti akan dipakai untuk seluruh karyawan, sama untuk seluruh karyawan. Ini berarti sifatnya nanti kita pakai absolut ya. Pakai absolute reference untuk mengcopy ke karyawan yang lain. Pertama tetap sama, kita akan buat satu rumus saja atau sekali rumus. Kita akan pakai sama dengan dulu, terus tarifnya dulu atau jamnya kerja dulu. Dia bekerja berapa jam? 45 jam kali dengan tarifnya. Tarifnya ada di M2 ya. Tarifnya ada di M2. Di enter, nah ketemu sudah dalam bentuk rupiah ya, karena di sana sudah berformat rupiah. Nah, ini kita absolutkan dulu ya. M2 ini kita beri tanda dolar di kanan kirinya ya. Nah, kemudian di enter. Nah, kalau sudah ini tinggal copy paste, Ctrl C, dikopikan ke bawah untuk karyawan yang lain sampai ke Gilang. Nah, sudah jadi. Kalau upah kerja saya kira sudah cocok, ini sudah di tengah, nggak usah di wrap tag, dia langsung aja di tengah karena sudah pas ya ini. Kemudian upah lembur. Jadi upah lembur adalah rupiah yang diterima masing-masing pekerja karena lembur. Apakah kita bisa mengcopy formula di upah kerja? Ya kita coba aja, kayaknya nggak bisa ya. Ya, nggak keluar ini. Nah, keluarnya 3. Di sini masih pakai M2 ya, masih pakai M2. Harusnya kalau lembur ya M3 ya.
Nah, harusnya ini dicoba bisa apa enggak ya. Ya itu pakai lembur, tapi kayaknya tidak bisa karena dia tidak subbaris ya. Karena dia berubah dari E ke F, nanti dia akan berubah dari M ke N ya. Padahal ini M2 ke M3. Kita coba ya, melakukan percobaan. Ini kita hapus dulu absolutnya. Dengan harapan bisa di-copy formulanya ke kanan. Tapi kayaknya malah tidak bisa ya. 0 ya. Ini dia akan dapatnya ya N2 di samping kanannya. Nah itulah kalau kita mau menggunakan apa? Menggunakan alternatif tidak bisa, absolut pun tidak bisa. Oleh karena itu berarti untuk menghitung rupiah yang diterima karena lembur itu harus menggunakan formula sendiri. Jadi sama dengan jam lemburnya dikalikan dengan upah lemburnya. Upah lemburnya itu ada di M3 kecuali ditaruh di sini ya. Nah itu mungkin bisa. Tapi ini ada di sini maka kita pakai formula aja. Nah ini 195 15.000 kali 13 jam. Nah kalau mau di copy paste ke bawah ya ini M3 ini karena sifatnya absolut harus dikasih tanda dolar. Nah baru bisa dikontrol C kemudian kontrol V ke bawah. Coba dilihat kalau yang sama 13 ada enggak? 13 sama 109 nya 15. Oke saya kira ini sudah benar. Sehingga kalau sudah ditemukan upah lembur dan upah kerjanya kita bisa hitung total upah. Total upah adalah penjumlahan dari upah kerja dan upah lembur ya. Jadi kita kasih tengah dulu. Tidak mau. Ya, sudah di tengah. Kemudian total upahnya. Total upah penjumlahan dari upah kerja dan upah lembur. Tinggal dibuat formulanya ya. Upah kerjanya itu alamatnya E5 ditambah dengan F5 ya. Kalau mau ditulis langsung sendiri F5 ya boleh. E5 ditambah F5 ya. Betul. Nah kemudian kita kopikan ke bawah. Jadi ini adalah total upah bruto ya, masih kotor sebelum pajak pada semua karyawan ya. Nah ini judulnya pakai wrap kalau ini karena terlalu panjang. Supaya dia bisa 2 baris ya. Bruto ini ya. Adapun ketentuan pajaknya di sini adalah 15%. Pajaknya adalah 15%. 15% dari total upah bruto untuk pajaknya ya. Berarti kita buat sama dengan total upahnya kali pajaknya. Di sel M berapa itu M4 ya, di sel M4. Ini juga absolut ya, maka harus diberi tanda dolar kalau mau di copy ke bawah. Nah ini pajaknya tinggal copy ke bawah pakai mouse juga boleh. Kemudian total upah bersih itu berarti upah bruto, total upah bruto dikurangi pajak ya, rumusnya dikurangi pajak. Bruto ini dikurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Nah itulah total upah bersih atau take home pay-nya setelah dikurangi pajak.
di wrap tag ya, supaya bentuknya bagus. Nah, itu caranya. Kalau ini bisa dilonggarkan lagi ke atas sedikit. Iya. Tapi kurang bagus ya. Jam kerja ini nomor juga belum ditengahin, center dan line, middle line. Nah, berikutnya kita atur bordernya ya, dikasih border. Kasih border, kita pakai ini all border ya. Nah, biasanya untuk judul kolom atau judul kolom itu kita biar jelas, kita buat manipulasinya ya. Pertama itu di blok pakai hitam ya, di blok pakai hitam, kemudian tulisannya pakai putih biar nampak lagi. Ini dikasih bold ya. Iya, sehingga hitam dan putih akan jelas ya. Kalau ini kita kasih tengah. Kalau tingginya ini kurang bagus ya, ini bisa di tinggi kolomnya bisa kita atur. Terlalu rengket, nah mungkin kita kasih, kalau satu-satu kelamaannya langsung di blok, diatur di row height-nya ya. Ini row height-nya sudah 15, kita ganti 20. Ya, kemudian kita tengahkan semua. Iya. Nah, ini mungkin akan lebih informatif atau lebih jelas ya. Kemudian yang ini biasanya nggak perlu di tengah ya, kalau nama karyawan itu sini aja. Kemudian untuk judulnya, nah sekarang baru ketahuan berapa kolom yang diperlukan untuk membuat tabel. Nah, ini di blok dari A sampai I. Kemudian kita merge and cell supaya judul ada di tengah ya. Kita kasih 12 tebal. Kemudian yang ini juga, ini formatnya dipakai format painter aja ya. Jadi kita mau mengcopy format yang ada di baris pertama, kita pakai untuk baris kedua dan ketiga. Ini contohnya di blok di baris pertama, kemudian diklik format painter, tinggal diklik di sini. Dia langsung, jika dia langsung size fontnya itu juga langsung ke copy ya. Jadi yang 12 itu juga langsung kita copy, dan ini juga tebal, cetak tebalnya langsung ke copy. Jadi ukuran selnya juga tercopy, terus bentuk hurufnya juga tercopy. Sama kalau kita mengetahui sama, kecuali beda ya jangan pakai format painter. Oke, itu untuk membuat tabel daftar karyawan. Jadi kita sudah berlatih bagaimana operasi matematiknya ya. Nah, sekarang kita akan berlatih fungsi. Di sini akan diberi keterangan upah tertinggi. Upah tertinggi. Kemudian upah terendah. Kemudian upah rata-rata. Nah, ini pakai fungsi matematik atau fungsi statistik ya. Upah terendah, upah tertinggi, jumlah total upah. Total upah seluruh karyawan. Seluruh
kemudian ya itu misalnya. Nah sekarang kita mencoba untuk latih membuat fungsi ya. Misalnya taruh di sini ya. Upah tertinggi. Kalau upah tertinggi kita menggunakan fungsi max ya. Kita cari di sini, klik di sini ada max ya, tinggal diklik aja. Fungsi max. Tapi max ini max dari mana? Dari total bersih ya, total upah neto ya, dari upah neto. Ini di blok untuk membuat ringnya. Nah, kalau sudah ditulis di situ kita baca, kita cek max dari data I5. I5 itu mulai dari Agus sampai Gilang ya. I14 itu Gilang. Ada 10 karyawan saja ya. Nah, ini kita enter, maka akan di enter maka akan diperoleh itu adalah nilai yang gaji paling tinggi ya. Kemudian gaji paling rendahnya itu pakai, kalau tidak lewat sini fungsi, pakai di sini juga bisa ya. Sama dengan pakai min, ditulis min gitu, nanti akan ketemu min di sini, maka klik 2 kali ya. Nah, kemudian dipilih ringnya juga, I4, I5, kemudian ditulis titik 2-nya, atau mau langsung diblok ya boleh ya. I5 sampai I14 ya. Otomatis sudah keblok ya, kemudian tutup kurungnya. Nah itu yang terendahnya bisa diblok, di bold. Kemudian kalau rata-rata itu AVG di sini ada, nah kalau ada tinggal dipakai boleh. AVG average, nah datanya ini ya, diblok sampai ke bawah. Enter aja langsung, itu rata-ratanya. Itu rata-ratanya ya, di bold. Kemudian ini untuk total upah karyawan. Upah itu berarti sum penjumlahannya semua. Ini data ini dipakai untuk ya, ini auto sum aja ya. Auto sum, terus diklik di sini ringnya. Data ini biasanya digunakan untuk bendara untuk membagi ke amplop ya. Jadi jumlah yang diperlukan adalah 16 juta oleh bendahara, 16.090.500 perak. Saya harus ngambil dari kas, uang kas perusahaan, kemudian diamplopin ke masing-masing nama ya, Agus, Bagus. Ya, kalau belum lewat payroll ya, kalau belum lewat transfer bank ya. Nah itu jumlahnya juga untuk ngecek bagi supervisor sudah betul nggak jumlah gajinya. Itu rekan-rekan mahasiswa contoh untuk pembuatan formula matematik dan fungsi untuk matematik dan statistiknya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.